Saya membaca sebuah berita di detik.com yang membuat saya geleng-geleng kepala. Ada rencana Pemprov DKI melakukan sidak ke rumah makan Padang yang ada di Jakarta karena ada isu menu daging babi. Ini kok Anies seperti tidak ada kerjaan ya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, ada berita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Berita dari detik.com yang menulis ada rencana Pemprov DKI mau melakukan sidak ke rumah makan Padang di Jakarta karena ada isu menu daging babi. Berita ini sebenarnya berita yang buruk bagi pemilik rumah makan Padang yang ada di Jakarta. Karena berita ini seperti membuat opini yang buruk, seperti ajakan mencurigai rumah-rumah makan Padang yang ada di Jakarta. Padahal isu menu daging babi di nasi Padang itu hanya muncul dari satu gerai online yang sudah tutup 2 tahun yang lalu. Hanya satu. Dan itu gerai online, bukan restoran, bukan rumah makan, dan sudah tutup 2 tahun yang lalu. Namun rencana Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan dengan ingin melakukan sidak ke rumah-rumah makan Padang seperti ajakan mencurigai menu makanan yang ada di rumah makan Padang. Ini seperti membesar-besarkan masalah. Masalah yang ada hanya satu dan itu sudah ditutup, kok semua rumah makan Padang kena getahnya? Karena bagi saya sendiri percaya kehalalan menu di rumah makan Padang. Meskipun di rumah makan Padang itu tidak ada label halalnya misalnya. Karena saya percaya orang Padang, orang Muslim yang taat bisa mengolah makanan tidak hanya enak dan sehat, tapi terjamin kehalalannya. Kemudian hanya gara-gara satu gerai online yang sudah tutup 2 tahun yang lalu, kok Pemprov DKI mau bikin rencana yang blunder, yang malah tindakan yang buruk, yang bisa mendiskreditkan rumah-rumah makan yang ada di Jakarta. Bagi saya, pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang bisa melokalisir masalah. Temukan di mana masalahnya, selesaikan di situ masalahnya. Tapi yang terjadi sekarang meluberkan masalah, membesarkan masalah. Yang harusnya nggak kena tiba-tiba di framing menjadi kena. Kita harus mencurigai kehalalan yang ada di rumah makan Padang, siapa tahu ada menu babinya. Ini kan tidak mungkin terjadi. Dan membesar-besarkan masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalah memang adalah ciri khas dari Anies Baswedan. Tidak hanya kasus soal isu daging babi di makanan Padang ini, tapi juga misalnya kita lihat pada isu yang lain, banjir misalnya. Bukan menyelesaikan masalah banjir bagaimana mengurangi dan mengentaskan dan membebaskan Jakarta dari banjir, Anies Baswedan malah bermain-main dengan istilah misalnya ada taman buat parkir air. Parkir air kan sebenarnya itu untuk banjir.
mungkin nanti ada harapan kalau Jakarta banjir akan disebut, oh Jakarta tidak banjir, tapi sedang ada parkir air. Kemudian juga tidak menyelesaikan banjir, tidak melakukan normalisasi sungai, tapi malah merusak jalan. Dengan apa? Sumur resapan. Jalan yang sudah mulus aspalannya digali, dibuat sumur yang bikin retak dan juga membahayakan pejalan, pengguna jalan. Tidak hanya itu saja. Katanya itu sumur resapan yang fungsinya untuk meresap air, tapi kok tiba-tiba ada informasi Pemprov Jakarta mau mengadakan pompa air untuk menyedot air dari sumur resapan. Ini kan aneh sekali. Sumur yang fungsinya untuk meresap air, tapi ada pembelian rencana pompa untuk menyedot air. Ini kan hanya untuk membuang-buang anggaran. Bukan airnya yang diresap, tapi duit, tapi anggarannya yang diresap. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana Jakarta dipimpin oleh seorang Anies Baswedan yang tidak menyelesaikan masalah pada sebenarnya, tapi malah membesar-besarkan masalah. Kita, khususnya saya sendiri sebagai Muslim, masih percaya pada kehalalan rumah-rumah makan Padang yang ada di Jakarta, yang tidak perlu sidak, tidak perlu diteliti oleh Pemprov DKI, dan jangan mendiskreditkan rumah-rumah makan Padang hanya karena ada isu yang sebenarnya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.